Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab yaitu tentang bejana yang boleh dan yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Asy-Syafi'i berkata, akhbarana Malik an Ibni Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Ibni Abbas annahu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatim mayitatin qad kana a'taha maulatan li Maimunah zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fahalla in tafa'tum bijildiha qalu ya Rasulullah innaha mayitah faqal innama haruma akluha. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kambing yang sudah mati yang telah diberikan kepada seorang perempuan mantan sahaya Maimunah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya?" Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kambing ini bangkai." Beliau bersabda, "Yang diharamkan adalah memakannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Muslim, dan Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Al-Baihaqi. Hadis yang selanjutnya nomor 30. Akhbarana Ibnu Uyainah an Zuhri. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri an Ubaidillah, dari Ubaidillah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah dengan redaksi yang sama. Hadis yang selanjutnya nomor 31. Akhbarana Ibnu Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam sami'a bin Wa'lah, ia mendengar Ibnu Wa'lah. Sami'a Ibnu Abbas, mendengar Ibnu Abbas. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit telah disamak maka ia telah menjadi suci. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani. Hadis yang selanjutnya. Akhbarana Malik, telah memberitakan kepada kami Malik an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam an Ibni Wa'lah, dari Ibnu Wa'lah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, iza dubiga ihabu faqad tahur, ketika kulit telah disamak maka ia menjadi suci. Hadis yang selanjutnya nomor 33. Akhbarana Malik, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid an Muhammad bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban, dari Sauban. Abdurrahman bin Sauban, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban. An abihi, dari bapaknya. An Aisyah, dari Aisyah.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ayyustamta'a bi zuludil maitati ijadu bigot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil manfaat dari kulit bangkai hewan jika ia telah disamak. Seperti inilah yang tertulis dalam cetakan dan manuskrip, dan kami telah menyebutkan dalam takhris hadis bahwa riwayat As-Syafi'i dalam Al-Musnad dan dalam Ma'rifah As-Sunan wal Asar adalah dari ibunya. Demikian pula dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Malik, sedangkan An-Nasa'i sendiri yang menyebutkan dari ayahnya. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, yaitu pembahasan hewan buruan bab riwayat tentang kulit bangkai, dengan sanad dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban dari ibunya, dan Abu Daud dari jalur Malik sebagaimana dalam Al-Muwatta. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, yaitu pembahasan cabang dan ranting bab keringanan dalam pemanfaatan kulit bangkai setelah disamak, dari jalur Malik, dan di dalamnya terdapat penjelasan pada ayahnya seperti yang ada di sini, dan Ibnu Majah, yaitu pembahasan pakaian bab memakai kulit bangkai setelah disamak, dari jalur Malik, dan di dalamnya ada penjelasan sebagaimana dalam Al-Muwatta. Kemudian hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari jalur Rabi' dari As-Syafi'i dengan penjelasan sanad Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban dari ibunya sebagaimana dalam Al-Muwatta. Demikian pula dalam Al-Musnad karya As-Syafi'i terdapat penjelasan dari ibunya. Ibnu Daki Al-Id dalam Al-Imam berkata hadis ini dinilai cacat oleh Al-Asram karena ibunya Muhammad tidak dikenal, dan tidak ada informasi bahwa Muhammad memiliki riwayat darinya selain hadis ini. Ahmad pernah ditanya tentang hadis ini, lalu ia menjawab, siapa ibunya Muhammad? Seolah-olah ia menentang hadis ini lantaran ibunya. Imam Asy-Syafi'i berkata, jadi kulit semua jenis bangkai boleh digunakan untuk wudu. Kulit-kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya dari binatang-binatang yang buas bisa dikiaskan terhadapnya, kecuali kulit anjing dan babi, karena kulit anjing dan babi tidak bisa suci dengan menyamaknya, karena sifat najis telah ada pada keduanya sejak keduanya masih hidup. Yang bisa menjadi suci dengan cara disamak adalah hewan yang tidak najis sewaktu hidup. Penyamakan dapat menggunakan setiap benda yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyamak, seperti qaras, yaitu sejenis daun yang dapat digunakan untuk menyamak kulit. Syab. Ibnu Mulakin berkata, ada perbedaan penulisan kata syab dalam pernyataan Asy-Syafi'i. Apakah dengan huruf ba atau dengan huruf tha, sehingga terbaca syad. Al-Azhari berpendapat bahwa ia dibaca dengan ba, yaitu sejenis benda yang ditempatkan Allah di bumi dan dapat digunakan untuk menyamak, serupa dengan kapur. Yang tertulis dari penyimakan adalah ba, namun sebagian dari mereka keliru menulis tha, yaitu pohon yang pahit rasanya. Tetapi saya tidak tahu apakah ia bisa digunakan untuk menyamak atau tidak. Dalam kitab As-Sahih dijelaskan bahwa kata sats berarti tumbuhan yang baunya wangi, rasanya pahit, dan dapat digunakan untuk menyamak. Serta benda-benda lain yang memiliki efek yang sama, yaitu yang bisa menarik kulit hingga sisa-sisa dagingnya dapat terlepas, membuatnya menjadi wangi dan mencegahnya dari kerusakan saat terkena air. Kulit bangkai tidak bisa menjadi suci selepas disamak kecuali dengan
sifat-sifat yang telah disampaikan. Jika bulunya rontok, maka sesungguhnya bulunya itu hukumnya najis. Jika kulit bangkai disamak tetapi bulunya masih tertinggal lalu ia menyentuh air, maka air tersebut menjadi najis. Jika airnya menyentuh bagian dalamnya sedangkan rambutnya ada di bagian luar, maka hal itu tidak membuat menjadi najis manakala air tidak bersentuhan dengan bulunya. Adapun kulit setiap hewan sembelihan yang boleh dimakan itu tidak dilarang untuk dijadikan wadah air minum dan wudhu meskipun belum disamak. Karena sifat suci akibat penyembelihan itu ada padanya. Jika kulit telah suci, maka ia boleh digunakan untuk pakaian sholat atau untuk alas sholat. Kulit hewan bernyawa yang buas dan hewan lain yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu sama hukumnya baik dalam keadaan sembelih atau bangkai. Karena penyembelihan tidak menjadikannya halal, jadi jika seluruh jenis hewan tersebut disamak, maka ia menjadi suci karena ia semakna dengan kulit bangkai. Kecuali kulit anjing dan babi, karena keduanya tidak bisa menjadi suci untuk selama-lamanya. Kemudian tulang bangkai tidak boleh digunakan untuk wudhu dan minum. Demikian pula tulang hewan sembelihan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti tulang gajah, singa dan yang sejenisnya, karena penyamakan dan pencucian tidak bisa menyucikan tulang. Hadis yang selanjutnya nomor 34, Rawa Abdullah bin Dinar. Meriwayatkan Abdullah bin Dinar annahu sami'a Ibnu Umar, bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar yaqrahu ayyudahanna fi mudahunin min izamil fil. Ibnu Umar memakruhkan untuk menyimpan minyak dalam wadah minyak yang terbuat dari tulang unta. Li'annahu maitah, karena itu adalah bangkai. Lihat kitab Ma'rifah As-Sunan wal Asar. Bahasan tentang bejana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara mu'allaq seperti yang ada di sini, dan secara tersambung sanadnya dari jalur Az-Za'farani dari As-Safi'i dari Ibrahim bin Muhammad dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa ia memakruhkan tulang gajah. Di tempat lain dijelaskan bahwa ia memakruhkan menyimpan minyak dalam tulang gajah. Imam Asy-Syafi'i berkata, jadi barang siapa yang wudhu dengan air yang terdapat dalam tulang gajah, maka ia harus mengulangi wudhunya dan mencuci anggota tubuhnya yang tersentuh oleh air yang ada dalam tulang gajah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan, yaitu beberapa hadis dalam kitab yaitu tentang bejana yang boleh dan yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yaitu dalam bab ini membahas tentang menggunakan kulit hewan yang halal dimakan
namun hewan itu mati tanpa disembelih atau disebut dengan bangkai, maka kulit dari bangkai hewan yang halal dimakan seperti kambing, maka apabila disamak boleh digunakan untuk bejana, untuk menampung air, untuk wadah air yang digunakan untuk berwudu. Begitu juga hukumnya adalah hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, tapi kulitnya boleh dimanfaatkan apabila telah disamak, kecuali dua hewan, yaitu hewan anjing dan babi. Karena sifat najis telah ada pada keduanya sejak keduanya masih hidup. Kemudian juga dilarang atau makruh menggunakan tulang hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti tulang gajah, singa, dan yang sejenisnya. Maka menggunakan tulang hewan-hewan tersebut, yaitu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka hukumnya makruh. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang berwudu dengan air yang terdapat dalam tulang gajah, maka ia harus mengulangi wudunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.